Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, taufik, dan hidayah, sehingga pada pagi hari ini atau di siang hari ini kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, peserta didik baru Manfaat Bojonegoro yang saya sayangi, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian, karena kalian adalah calon pemimpin bangsa, kader-kader penerus perjuangan para ulama kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Sekarang kalian menjadi bagian dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Bojonegoro. Kepada anak-anakku semuanya, karena kita dalam kondisi prihatin, dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga pengenalan madrasah kita kali ini kita lakukan dengan cara virtual seperti ini. Semoga tidak mengurangi kualitas informasi yang seharusnya kalian dapatkan. Oke anak-anak, langsung saja kepada materi. Nanti saya akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Ya. Ini adalah biodata saya. Nama saya Edi Purnomo SE. Biasa di sini saya dipanggil oleh Pak Edi. Kemudian ini adalah tanggal lahir saya lahir di Bojonegoro tanggal 17 Juni 1979. Ini adalah riwayat pendidikan saya. SD saya berada di SDN Seraturjo 2, kemudian SMP-nya yaitu di SMPN 1 Borno. Ya. Kemudian ini saya setelah itu melanjutkan di SMT Penerbangan yang berada di Juanda, Surabaya. Kemudian saya setelah itu melanjutkan di Universitas Dr. Sutomo Fakultas Ekonomi Manajemen. Kemudian ini adalah riwayat pekerjaan saya. Saya pernah bekerja di Juanda International Airport, yaitu sebagai di snack barnya, ruang tunggu keberangkatan. Kemudian saya juga beralih ke check-in baggage di terminal keberangkatan domestik Juanda. Kemudian juga pernah di Jasa Angkasa Semesta ground handling, yaitu di Airport Juanda. Kemudian saya berprofesi sebagai guru di SMK Madinatul Ulum Baurno, dan sampai sekarang saya berada di MAN 4 Bojonegoro sampai sekarang. Ini adalah foto saya yang belum kenal. Ini adalah saya, ini adalah keluarga saya, dan ini saya ketika menghadiri wisuda atau pelepasan kakak-kakak kalian. Oke, langsung saja kita akan memulai materi saya, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya. Nanti materi yang akan saya sampaikan ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan sejarah mengenai Manfaat Bojonegoro. Kemudian yang kedua mengenai pengertian dalam makna wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai berdirinya Manfaat Bojonegoro. Jadi Manfaat Bojonegoro ini dulunya bernama Madrasah Aliyah Madinatul Ulum yang statusnya adalah swasta, yang berdiri pada sejak tahun 2001 di bawah naungan Yayasan Bina Manfaat, di mana pada waktu itu yang menjadi ketua yayasannya adalah DRS Haji Abdullah Fakih Basar SHMM almarhum. Ini adalah orangnya, ini adalah Bapak Fakih.
Dia adalah seorang tokoh masyarakat, ulama, pemerhati pendidikan, juga pendiri Manfaat Bojonegoro. Kemudian yang menjadi kepala MA Madinatul Ulumnya adalah Bapak DRS HM Solijun, ya. Ini adalah pengurus Yayasan Bina Manfaat. Ada Bapak Fakih, kemudian Abdullah Fakih Bashar, Bapak Yusuf, Pak Solikun, Pak Yaituri, Pak Muhammad Hasan Almarhum, Nur Hamim, dan Abdul Hakim. Ini adalah Bapak Kepala MA Madinatul Ulum pada waktu itu, Bapak DRS HM Solijun. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Kepala Manborno waktu itu, ya, sampai tahun 2012. Kemudian digantikan oleh Ibu DRA Hajah Farikah sampai sekarang. Kemudian beliaunya sekarang menjabat sebagai Ketua Komite 4 Man 4 Bojonegoro sampai hari ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan mendengar keinginan masyarakat di sekitar akan kebutuhan sekolah negeri, maka pihak yayasan melakukan rapat, kemudian mengusulkan penegrian madrasah, dalam hal ini adalah MA Madinatul Ulum, diusulkan menjadi sekolah negeri. Tapi ini dengan pertimbangan. Yang pertama, karena memang di wilayah sebelah timur Kabupaten Bojonegoro ini belum ada sekolah negeri. Yang ada sekolah negeri yaitu di Bojonegoro Kota ada MAN 1 dan MAN 2, kemudian di Bojonegoro wilayah barat ada MAN Ngeraho dan MAN Padangan atau disebut MAN 3 dan MAN 5, dan di Bojonegoro Timur belum ada, baru MAN Murno atau MAN 4 Bojonegoro ini mengusulkan. Kemudian pertimbangan yang kedua itu adalah masyarakat sangat membutuhkan sekolah negeri karena mengingat di Kecamatan Burno atau di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro ini adalah tempatnya yang paling strategis. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk meringankan beban biaya bagi siswa-siswi lulusan MTS maupun SMP yang akan melanjutkan ke MAN Borno atau Manfaat Bojonegoro. Itu adalah beberapa pertimbangan untuk pengusulan MA Madinatul Ulum menjadi MA Negeri. Selain beberapa pertimbangan tersebut juga mendapat dukungan dari lapisan masyarakat tentunya, yaitu antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga instansi baik negeri maupun swasta di Kecamatan Borno. Dan tepat pada tanggal 6 Maret 2009, Madrasah Aliyah Madinatul Ulum Borno resmi berubah statusnya menjadi Madrasah Aliyah Negeri Borno berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Ya, sejak itu ditetapkan sebagai sekolah negeri, ya. Gedung MAN Borno merelokasi atau pindah ke gedung barunya, yaitu gedung sendiri di atas area tanah seluas 5.800 meter persegi. Ya, ini adalah proses perpindahannya, ya. Ini ada gedung-gedungnya. Gedung MAN Borno yang merelokasi atau pindah di gedung baru yaitu di MAN Negeri Borno. Pada awal penegrian madrasah ini hanya memiliki beberapa ruang kelas. Ada tiga ruang kelas, satu ruang administrasi, kemudian satu ruang kepala, guru, dan perpus. Kemudian untuk tenaga guru atau tenaga administrasi yang negeri ini belum ada. Yang ada hanya kepala madrasah dan kepala tata usaha. Itu pun mendapat surat tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemudian berkat pertolongan Allah serta usaha keras dan keuletan segenap warga madrasah serta kebijakan Kementerian Agama, MAN Borno berkembang pesat. Ini ditandai diantaranya dengan banyaknya
tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan strata 1 serta strata 2 baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang kedua, sarana prasarana di madrasah tersebut yang sangat memadai dan lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya kuantitas atau jumlah peserta didik. Oh ya, anak-anakku sekalian semuanya, ini perlu kalian ketahui, mungkin agak bingung ya, karena ada yang menyebutnya Man 4 Bojonegoro, itu ada yang mengatakan Manburno, ada yang Man 4 Bojonegoro. Jadi ini saya jelaskan bahwa Manburno ini sudah berubah atau berganti nama menjadi Man 4 Bojonegoro. Ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 673 tahun 2016, yang mana nama madrasah negeri ditulis dengan nama satuan pendidikan diikuti dengan nama kabupaten kota. Maka Man 4 Burno berganti nama menjadi Man 4 Bojonegoro. Kemudian perlu diketahui pula untuk anak-anak semuanya, peserta didik baru, bahwa program studi di Man 4 Bojonegoro itu ada 3, membuka 3 program. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam atau MIPA, yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan yang ketiga adalah ilmu keagamaan atau IKA. Kemudian Man 4 Bojonegoro juga punya visi misi. Visinya yaitu terwujudnya madrasah yang model, ideal, idola, unggul, profesional, dan islami. Tentunya untuk mewujudkan visi madrasah ini, ya, semua warga madrasah harus melaksanakan melalui misi-misi madrasah. Jadi misi madrasah itu mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pembiasaan diri melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk struktur organisasi, ya, jadi yang menjadi kepala Man 4 Bojonegoro sampai sekarang itu adalah DRA Hajah Farikah MA, kemudian dibantu oleh para wakilnya, ada Bapak Keswanto SPD sebagai wakil kurikulum, kemudian ada Bapak Romat Hidayat SPD sebagai wakil kesiswaan, dan Bapak Sunawi SPD sebagai wakil humas, dan Bapak Edi Purnomo SE sebagai wakil sarana prasarana. Baik, itu mungkin anak-anak mengenai sejarah bagaimana Man 4 Bojonegoro lahir. Untuk berikutnya yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Mungkin anak-anak sering mendengar istilah dari wawasan Wiyata Mandala. Biasanya di SMP dan MTS mungkin sudah pernah dengar ya. Baik, sekarang kita akan lihat apa sih pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara atau meninjau, bisa juga cara melihat, cara memandang, bagaimana indrawi ini menangkap terhadap sesuatu lingkungan. Ya, itu adalah wawasan. Wiyata berarti pendidikan, Mandala berarti lingkaran, bundaran, bisa bulatan, atau juga bisa lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang madrasah atau sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Tujuan dari wawasan Wiyata Mandala itu yang pertama itu mengemban misi pendidik, jadi tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi hanya fokus pada pendidikan, tidak boleh tujuan-tujuan tertentu, misalkan tujuan untuk mencari dukungan partai politik, kemudian untuk mencari penggalangan dana, amal, dan lain-lain. Ini tidak diperkenankan, kecuali hanya satu, yaitu hanya untuk pendidikan. Yang kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi memang namanya juga
sekolah di dalamnya hanya ada orang belajar, ya tidak boleh yang lain seperti mengembangkan keilmuan. Kemudian yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai yang positif. Ya. Yang keempat, menjadi suri tauladan masyarakat sekitar. Jadi kemudian faktor utama dalam mewujudkan wawasan wisata Mandala ini ada 5 komponen. Jadi ini adalah komponen-komponen yang ada di Manpat Bojonegoro. Yang pertama adalah peran kepala madrasah itu sendiri. Ya, ini namanya leadership. Kemudian ada peran Bapak Ibu guru, ada peran sivitas akademika, kemudian ada peran murid atau peserta didik itu sendiri, dan 5 ada peran dari masyarakat sekitar. Jadi 5 komponen ini yang ada di dalam madrasah. Kelima-limanya ini harus bersinergi, harus sama-sama bekerja. Kemudian yang berikutnya ini adalah peran dari kepala madrasah. Jadi kepala madrasah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan madrasah. Jadi memang berat sekali yang menjadi kepala madrasah. Dia harus bertanggung jawab apa yang ada di madrasah. Seumpama kalian kemudian berangkat ke sekolah, kemudian ternyata tidak nyampe di madrasah dan ke warung, ya, kemudian ada operasi, yang kena siapa? Ya, selain ini kepala madrasah juga akan kena. Kepala madrasah dihormati dan bertanggung. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan madrasah harus melalui kepala madrasah. Jadi di dalam nanti kalau sampai sudah masuk di Manpat Bojonegoro, sama harus mengikuti aturan ini. Jadi siapapun yang berkepentingan, baik guru, kemudian baik siswa atau warga madrasah tersebut harus melalui kepala madrasah. Ya. Misalkan ada yang sakit, kemudian mau berobat atau keluar ke puskesmas, maka harus mendapatkan izin kepala madrasah. Kalau kepala madrasahnya tidak ada, maka kepada waka atau wakil kepala madrasah. Kemudian yang ketiga, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala madrasah. Jadi ibaratnya itu kepala madrasah adalah komando, ya, komando. Dia adalah pimpinan, seorang leadership, ya. Dia yang memegang kepemimpinan. Apapun yang dilakukan oleh warga madrasah, maka kepala madrasah harus tahu. Dan kalau mau melakukan sesuatu, warga madrasah harus seizin kepala madrasah. Jadi tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Kemudian kepala madrasah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi setiap awal tahun seperti ini, kepala madrasah sudah mempunyai program. Programnya berasal dari waka-waka, ya. Kemudian dijadikan satu dan menjadi program kepala madrasah. Ketika awal tahun seperti ini, ya, kepala madrasah harus menyusunnya bersama komite. Komite sekolah itu adalah pihak di luar madrasah yang ikut mengelola sekolah. Kemudian yang kelima atau yang ke-6, menyelenggarakan musyawarah madrasah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite madrasah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Kemudian di dalamnya juga ada OSIS, ya. Kemudian yang ke-F, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Jadi kepala madrasah harus tahu dan harus menertibkan apa yang ada di lingkungan madrasah, termasuk sarana-prasarana, ya, tapi melalui wakil kepala yang ada 4. Kalau mengenai
pelajaran di kelas itu koordinasinya kepala madrasah dengan kurikulum. Kalau ada hubungannya dengan siswa, maka kepala madrasah koordinasinya dengan kesiswaan. Kalau kepala madrasah ingin mengetahui hubungan dengan masyarakat, ingin mengetahui atau ingin menjelaskan program kepada masyarakat luas, hubungannya dengan Wakahmas. Kemudian kalau kepala madrasah ingin tahu seberapa banyak, berapa jumlah dari fasilitas sarana, itu berhubungan dengan sarana prasarana. Di kepala madrasah menerbitkan lingkungan sekolah. Kemudian yang G, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil internal antar guru, wali murid maupun siswa. Jadi di dalam madrasah ini untuk menyatukan program dan tujuan, maka harus diadakan rapat koordinasi. Jadi seperti rapat dengan wali murid diadakan setiap tahun 1-2 kali. Kemudian rapat dengan waka diadakan setiap 1 minggu sekali. Dengan wali kelas 1 bulan sekali. Ini tujuannya untuk koordinasi dengan kepala madrasah. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan madrasah seperti PKS Pramuka, PMR, Rebana, Mubalikin, menjahit, dan lain-lain. Jadi nanti kalian kalau sudah ada di MAN 4 Bojonegoro ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti sampai ikuti seperti ekstrakurikuler yang banyak tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah peran guru. Jadi di dalam madrasah selain ada kepala madrasah, sekarang ada guru. Apa sih peran dari guru? Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah laku. Ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Jadi namanya guru, ada pepatah mengatakan guru diguguran ditiru. Jadi semua tindakan guru, sikap guru itu tentu ditiru oleh siswanya. Makanya peran guru, seorang guru itu berat ya. Kemudian yang kedua menjadi suri tauladan di masyarakat, istilahnya yaitu pamong, menjadi contoh di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, digugu dan ditiru seperti tadi, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ini adalah beberapa peran guru di madrasah. Ini adalah peran sivitas akademika. Yang pertama itu tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Jadi nanti anak-anak yang mengurusi administrasi sekolah itu nanti ada di tata usaha. Nanti silakan, misalkan anak-anak mau urusan dengan surat-surat, misalkan surat keterangan dan lain-lain dari sekolah, maka sampai harus berhubungan dengan tata usaha, misalkan mengumpulkan ijazah, mengumpulkan NISM dan lain-lain. Itu nanti masuknya ke ruang tata usaha atau tata usaha madrasah. Yang kedua yaitu perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Ini jadi sudah ada job deskripsinya masing-masing tersebut, baik pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain, sudah ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, semua warga madrasah menjadi rasa persaudaraan demi kenyamanan warga madrasah. Jadi kalau semua warga madrasah rukun, maka semuanya akan enak, semuanya akan ayam, dan tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa kekerasan dan lain-lain. Ya, jadi memang harus menjaga tetap persaudaraan kita. Nah, ini untuk kalian semuanya yang perlu sama perhatikan.
Apa sih peran dari seorang peserta didik atau murid? Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi nanti di madrasah nanti akan dikeluarkan yang namanya tata tertib. Tata tertib itu ada kewajiban atau hak seorang murid, jadi nanti sambat akan mempunyai hak-hak di sekolah, hak apa yang akan sambat dapatkan di sekolah. Kemudian sambat juga ada larangan-larangan di sekolah ini, ya. Ini banyak sekali, nanti silahkan sambat baca. Contoh misalkan sambat berhak untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pinjaman buku dan lain-lain, itu adalah hak-hak sekolah. Sambat berhak untuk mendapatkan mungkin tempat duduk kelas yang bersih dan lain-lain, ya. Kemudian kalau larangan-larangan, tidak boleh berambut panjang, tidak boleh memakai perhiasan, dan itu adalah larangan, nanti akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua yaitu hormat dan sopan kepada guru dan warga madrasah yang lain. Ini penting, ini karena menunjukkan karakter kalian semuanya. Jadi sama guru harus menghormati, harus bersikap sopan. Jadi biasakan sikap yang namanya 3S, salam dan sapa. Ini yang harus dikerjakan atau yang Anda harus laksanakan di madrasah ini. Ya, ini seperti yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Ya, ini juga sama selain pada guru, hormat sopan, juga sampai harus hormat dan sopan pada teman. Ya, tanpa teman maka semuanya akan sepi, akan hampa. Saling membantu. Kemudian yang keempat adalah belajar yang tekun dan rajin. Jadi persiapkan selain sampai mendapatkan pembelajaran di sekolah, nanti setelah pandemi ini sampai juga harus belajar di rumah masing-masing, ya. Masih peran murid yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi nanti sampai pasti semua akan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru. Ini harus dikerjakan, tidak boleh tidak, karena akan mempengaruhi nilai dari sikap kalian. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ya, walaupun kamu sekolah di mana, ya, di mana saja harus menjaga nama baik sekolah atau alma mater dari sekolah tersebut. Misalkan sampean rokok di jalan, rokokan di jalan, maka nanti akan ketahuan itu sekolah di sekolah si A maksudnya. Karena apa? Karena sampai memakai identitas sekolah, kecuali sampai tidak memakai identitas. Identitas sekolah apa? Yaitu ada bed di lengan bajumu, di bajumu itu ada bed. Kecuali sampai jaket itu tidak masalah. Kemudian yang berikutnya yang yaitu menjauhi narkoba. Ingat, narkoba itu akan merusak jiwa sampean, akan merusak raga kelakuan. Dan tolong itu harus benar-benar dijauhi. Kalau ini Anda lakukan, laksanakan, sampai melakukan di sekolah, maka akan ada sanksi yang akan sampai dapat di madrasah ini. Kemudian yang menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Jadi nanti sampai di sekolah ini akan diberikan beberapa fasilitas, ya. Contoh di ruang kelas nanti sampai akan dilengkapi, setiap ruangan akan dilengkapi 4 kipas angin, ya. Ini luar biasa, sekarang nggak panas lagi, di ruang kelas ada 4 kipas angin yang beroperasi. Kemudian ada galon air minum, ada almari, ya, ada RCD dan lain-lain, ada wifi dan lain-lain. Itu harus dijaga dan dipelihara, jangan dirusak. Ya, ini adalah pesan dari kami. Kalau bisa ditambah, ya.
Ini masih peran menjaga keamanan madrasah, ya, harus saling mengingatkan, ya, harus saling menjaga. Jadi nanti eh, akan dibentuk yang namanya tim ketertiban atau tim keamanan. Yang berikutnya yang kecil yaitu melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di madrasah pada OSIS, guru, atau wali kelas, wakil kepala sekolah, BK, atau kepala madrasah. Jadi nanti kalau sampean di madrasah kok melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang sifatnya negatif, itu sampean nggak usah takut. Ya, silakan laporkan saja ke guru, wali kelas, dan lain-lain. Gitu. Jadi jangan sampean menyembunyikan malahan. Ini tidak baik nanti ya. Kemudian yang berikutnya memelihara lingkungan madrasah. Jadi ada taman, ya, nanti di setiap kelas ada taman, itu juga tolong dipelihara demi kebersihan, keindahan, dan kerindangan madrasah. Ini peran masyarakat dalam sekolah. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Jadi masyarakat juga harus mendukung dari madrasah. Yang kedua, memberi saran dan dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Dalam kenyataannya memang masyarakat itu, masukan dari masyarakat sangat penting bagi madrasah demi kemajuan madrasah. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komunitas sekolah. Jadi ada beberapa program yang selalu melibatkan masyarakat. Jadi kita dengan masyarakat sekitar sekolah atau madrasah ini ada kerjasama. Satu contoh, kita melaksanakan sholat Jumat setiap hari Jumat itu menggunakan masjid masyarakat sekitar atau di daerah sekitar. Kemudian ada program bansos, ada program penyembelihan hewan kurban dan lain-lain. Ini selalu melibatkan peran dari masyarakat semuanya. Ini madrasah sebagai kawasan wisata mandala. Ya, ada keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keadilan. Penggunaan sekolah madrasah ini harus diketahui oleh semua. Sekolah atau sebagai lembaga pendidikan, madrasah tidak boleh digunakan, ini larangan. Jadi madrasah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Misalkan menjual produk kecantikan, menjual alat-alat elektronik dan lain-lain di madrasah, menjual kain, baju, dan lain-lain tidak diperkenankan. Yang kedua, ini larangan tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi banyak sekali aliran-aliran agama yang dianut oleh masyarakat. Jadi kita harus hati-hati, harus bisa memilih mana yang baik untuk kita. Kemudian digunakan sebagai propaganda politik atau tempat berkampanye. Ini juga tidak boleh atau tidak diperkenankan. Yang keempat, sebagai dipakai syuting film atau sinetron tanpa izin. Mungkin kalau di daerah kita itu jarang ya. Ya bisa, tapi harus mendapatkan izin. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselingkuhan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif, misalkan dipakai untuk konser dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau menyebabkan perselisihan dan lain-lain, maka ini tidak diperkenankan. Ini ada beberapa mekanisme dalam pelaksanaan wisata mandala. Yang pertama, tahap preventif, yaitu memelihara sekolah melalui 10G atau 10K,
menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaringan pengawasan, menghilangkan bentuk pelucuan saat mat sama atau mos. Ini sekarang sudah ada, mengisi jam kosong dengan kegiatan mendidik, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Ini yang tahap reprehentif, ini dengan cara agak keras ya. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi biasanya itu pasti ada masalah, mudah-mudahan untuk kalian jangan ada masalah ya. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan, tidak ada kriminal sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan yang keenam, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jadi tolong kejadian seperti ini mudah-mudahan tidak menimpa di sekolah kita. Kita selesaikan secara preventif, jangan sampai refleksif seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai Wiyata Mandala atau pengenalan madrasah pada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini ada beberapa evaluasi bisa sampaikan, bisa kalian kerjakan di rumah untuk mengetahui hasil dari pertemuan ini. Oke, terima kasih saya ucapkan ya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi